sahabat yang kaya, mudah-mudahan sampean ketularan kabeh. Sugih wamin. Abdurrahman bin Auf ini ceritanya, ini satu bukti bahwa bantuan kita kepada saudara kita itu akan besar manfaatnya. Jadi Abdurrahman bin Auf ketika mengikuti Kanjeng Nabi hijrah sampai ke Madinah, dia nggak punya apa-apa, semuanya ditinggal di apa? Di Mekah. Sampai di Madinah orang tua apa-apa, tapi karena beliau memang jiwanya jiwa bisnis, jiwa pedagang, tidak mau nganggur. Kalau kita orang tua apa-apa ya terus alhamdulillah nganggur, tidak, jiwanya tidak mau. Maka kemudian dia bingung. Dalam kebingungan itu ada temannya orang Madinah, kayak Ahl Ansor, yang menawarkan pinjaman. Abdurrahman, kau mau saya pinjami uang, kau bisa berdagang, kau bisa mengembangkan apa bakatmu. Mau. Diberi uang entah besarnya berapa, uang itu cukup untuk memutar apa keahliannya Abdurrahman bin Auf untuk berdagang. Akhirnya dari pinjaman itu Abdurrahman bisa berdagang sukses sampai bisa membangun pertokoan. Jadi di Madinah itu pertama dibangun los-los untuk toko-toko itu yang membangun Sayyidina Abdurrahman apa? Bin Auf, sampai akhirnya kaya raya. Jadi dari orang yang nggak bawa apa-apa berpindah ke Madinah, dari Mekah itu ditinggal semuanya barang kekayaannya sampai menjadi orang yang kaya raya. Sampai sehingga suatu hari Abdurrahman dari kayanya pernah berdoa pengen dijadikan miskin. Tumon, ini orang Jawa bilang tumon apa ora? Tuman ora, ana wong kok njaluk apa? Dia sudah kaya kok pengen dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah padahal wong golek sugih kadang-kadang kungkum no laut udo direwangi. Ya, kungkum no laut udo ben pokoknya sugih gitu. Nggih. Ini Abdurrahman malah kepengen apa? Riwayatnya satu hari Abdurrahman bin Auf niki didatangi oleh sahabatnya. Sahabatnya biasa dia ketemu. Ditanya oleh sahabat, kau dari mana? Saya dari hadir pengajiannya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ya. Abdurrahman, dalam pengajian itu kok saya mendengar, kenapa orang miskin itu nanti masuknya surga lebih dulu daripada orang kaya dan apa terpaut 500 tahun. Orang bain-bain 500 tahun. Kata Abdurrahman, lah saya kok sugih. Kok enggak? Nanti saya akan pisah dengan Rasulullah 500 tahun, enggak kuat saya. Enggak mau saya pisah 500 tahun dengan Nabi Muhammad, enggak mau. Ya Allah, jadikan saya miskin, minta jadi miskin. Setelah akhirnya semua hutang-hutangnya itu didata semuanya, dilunasi semuanya, selesai ditutup apa yang mesti dalam hubungan keseharian dagangnya itu pinjaman ke orang ditutup semuanya, dilunasi semuanya. Abdurrahman berdoa minta dijadikan miskin biar bisa masuk surga lebih dulu dan bersama dengan Rasulullah SAW. Ini kehebatan Abdurrahman bin Auf ya. Dipinjami uang yang dipinjami itu diputar untuk dagang sampai punya pertokoan yang disewa-sewakan. Kaya Abdurrahman. Sampai kemudian dia pernah minta jadi apa? Miskin. Ini ratumon. Ini dalam sejarah nggak ada. Wong jaluk miskin ku ora ono. Nah, ketika kemudian apa? Abdurrahman pengen miskin itu setelah hutang-hutangnya dilunasi semuanya, kewajibannya diselesaikan semuanya, dia memberi kurma di Madinah itu yang kurma yang jelek-jelek, yang kira-kira secara bisnis nggak mungkin laku. Kurma yang ini borong sekian puluh kilo, 100 kilo, yang jelek-jelek sampai orang heran tuh. Abdurrahman itu sudah stres. Mungkin dibeli kok kurma-kurma yang nggak bakal apa? Nggak bakal payu. Kok orang tuku sing apik-apik tukune kok sing ora bakal payu, itu stres kopi. Sampai kurma yang jelek-jelek itu habis sekurang Madinah, dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah gudangnya penuh dengan kurma-kurma yang jelek, alhamdulillah ya Allah, Abdurrahman sekarang sudah punya kurma yang nggak bakal laku dan sekarang Abdurrahman sudah miskin. Kalau begitu matikanlah ya Allah, ya Allah. Ini Abdurrahman. Kemudian Allah berkeinginan lain. Walaupun dia berkeinginan jadi miskin, tapi Allah berkeinginan lain. Karena apa? Karena hidupnya dia untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW. Aku ingin, kau ingin, tapi Allah yang akan menjalankan keinginannya. Ana urid wa anta turid, wallahu fa'al lima yurid.
Saya boleh punya keinginan, kamu boleh punya keinginan, tapi yang akan berjalan dan berlaku adalah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Yang terjadi di kota Madinah, panen kurma gagal total tahun itu. Ketika panen kurma gagal, kurma yang baik nggak ada, orang cari kurma yang kelas bawahnya, sampai akhirnya orang pada ingat kemarin yang habis borong kurma itu Abdurrahman bin Auf. Yuk kita cari, yuk kita beli, yuk. Parah nih mana? Abdurrahman, kamu kurmamu masih ada di gudang. Apa kau mau jual lagi yang jelek-jelek ini saya beli? Enggak. Kita ini panen kurma gagal, sekarang nggak ada yang baik, orang mau makan kurma yang jelek-jelek. Punyamu mau kita beli. Bingung nih. Saya ini kepengen kaya kok malah jadi apa? Aku pengen miskin malah jadi apa? Masya Allah. Akhirnya dibeli semuanya. Kurma yang jelek-jelek itu tadi laku, gudangnya habis semuanya dan tambah kaya Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Ini Abdurrahman apa? Bin Auf, sahabatnya Nabi SAW yang ahli bisnis, ahli apa? Pedagang. Bermula dari dipinjami oleh saudaranya. Jadi kue nilai dulurmu itu akan besar manfaatnya. Orang yang berbakat untuk jualan, berbakat untuk dagang, tapi nggak punya modal, kau pinjami daripada dia pinjam di rentenir dan malah apa? Kita kata-kata malah mati lah sobah. Tapi dengan kau pinjami dia akan bisa berkembang, mengembangkan apa? Keahliannya menjadi orang yang bisnismen yang sukses dan akhirnya Abdurrahman punya toko-toko banyak di kota Madinah. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini gambaran dari dalam bahasa Jawa dikatakan asma iku mawa jopo. Ya, asma iku mawa apa? Jopo. Memberikan nama itu ada doa, mengandung doa. Jadi dikatakan Abdurrahman bin Auf namanya, mudah-mudahan kalian menjadi jamaahnya menjadi kayak Abdurrahman bin Auf. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ning aja kepengen aja mungsuke wae ben iso bantu perjuangan nggih. Amin Allahumma. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mengaca kepada perjalanan Abdurrahman bin Auf niki mau bahwa beramal bermula dari dia dipinjami oleh orang, dibaiki oleh sahabatnya, akhirnya dia pinter, amanah, jujur dan semangatnya tinggi menjadi orang yang sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mudah-mudahan syariat yang di sini ini saudara-saudara kita kok kira-kira kok seperti itu. Semangatnya tinggi, jujur, masya Allah. Saya kemarin dihadiri masjid apa? Di kota apa? Bukan. Malamnya saya paginya di Gimpo apa? Malamnya itu masjid apa? Yang tingkat 5 itu. Pokoknya jenenge apa? Ginseng lah. Masjid Hyundai. Itu tingkat 5 itu dibeli dengan berapa miliar itu? Masya Allah. Orang bayangin saya, kira-kira kalau orang Jawa kan untuk 6-7 masjid itu. Kalau di Jawa dapat 7 atau dapat 8 masjid, Masya Allah. Itu masih hutang kira-kira 1, berapa miliar untuk rehabnya itu. Itu rehabnya segitu, belum apa? Beli lahannya dan bangunannya yang lama. Hampir 8 miliar, Masya Allah, Masya Allah. Semangatnya anak-anak sampai seperti itu. Mau mengumpulkan dari sedikit dari uang hasil kerjanya sampai bisa menjadi sekian miliar. Itu pelajaran berharga buat saya. Artinya apa? Kita ini kalau bersatu kuat, seberat apapun beban yang ada akan jadi enteng. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau digendong bersama-sama, betul. Tapi kalau kita sendiri-sendiri betapapun entengnya jadi apa? Berat. Nah, karena itu alhamdulillah 8 miliar itu jadi enteng karena teman-teman dan saudara-saudara yang di sini bersatu untuk menebus harga yang 8 miliar nanti jadi enteng. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kelanjutannya akan bisa lebih lagi, bukan hanya masjid, mungkin bangunan-bangunan yang lain untuk madrasah, untuk sekolahan dan sebagainya. Di sini pun juga demikian. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bukan hanya masjid, insya Allah akan jadi komplek Islamic Center yang istimewa seperti yang dibangun oleh Abdurrahman bin Auf dan akan menarik jamaah yang banyak sekali. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah wa ni'mal maula. Hasbunallah ni'mal maula. Hasbunallah
wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, saya suka minum kopi itu karena kopi ini minuman senangannya para wali. Para wali itu senangnya mengunjuk kopi. Jadi kalau pikiran ngantuk, ngunjuk kopi, melek, jukir lagi. Ngantuk lagi, ngunjuk kopi, melek, ngantuk lagi. Maka kopi ini di kalangan para ahli tasawuf hikmahnya sangat besar. Ada yang mengatakan ketika kopi ini diudek, tersebar baunya, itu jin-jin jahat yang ada di rumahmu itu lari. Bau kopi itu. Ya. Kenapa? Karena tahu ini yang udek kopi ini sebentar lagi zikir, lari dia. Kalau sekarang ya wallahu a'lam. Mati godo mungkin. Ngudek kopi ini memang melekan gitu. Ya. Bahkan ada yang mengatakan seorang wali besar yang mengatakan man mata wa fi batnihi asarun minal qahwah dakhala al-jannah. Lam yas'alhu malaikah. Orang yang mati dan di perutnya ada sisa-sisa kopi, insya Allah enggak ditanya malaikat. Itu kan ditakut marrobuka orang. Mergo malaikatnya percaya. Kenapa? Karena saat itu orang yang minum kopi itu biasanya ahli zikir. Dengan dia minum kopi mati kok di perutnya ada bekasnya kopi, ini berarti minum kopi mau zikir, nggak perlu ditanya pasti bisa. Oke. Nah kalau sekarang wallahu a'lam yang mau minum kopi yang mau keplek itu ya urusannya keplak malah malaikat. Ayo lagi. Nah ini kopi, makanya saya senang minum kopi. Dan karena man mata, siapa yang mau mati dan di perutnya ada sisa-sisa kopi, insya Allah nggak ditanya malaikat. Ada saudaranya mau mati kasih minum kopi yang banyak. Begitu mati kok diperiksa ono wetenge ono kopi ini, insya Allah lolos. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita di Masjid Abdurrahman bin Auf ini sudah ada kegiatan zikir bersama. Apa? Seminggu ada 4 kali. Yang dibaca apa? Untuk minggu pertama itu acara agendanya Maulid Al-Berjanji yang dibacakan. Terus acara minggu yang kedua kita biasanya mencoba mendatangkan pemateri ustadz yang ada di Kores Kateni ya. Yang biasa ya alhamdulillah Tanfidiah Pecenu sering alhamdulillah. Minggu yang ketiga biasanya kita yang ngaji tapi yang isinya yang ustadz yang lokal yang ada di masjid. Minggu keempat kita biasanya minggu ketiga Ratibul Hadat sama Mujahadah Asmaul Husna, dan minggu yang keempat yaitu Khotmil Quran dan Yasin Tahlil. Itu untuk minggunya. Untuk hariannya insya Allah juga ada Yasinan seperti Tadarus. Saya kasih ijazah tambahan pembacanya bareng-bareng. Mau hari apa silahkan, hari yang sempat jamaah kira-kira bisa kumpul. Kalau bisa pada asar, kalau nggak bisa habis maghrib membaca surat Waqiah bentuk Sugih kabeh ke Abdurrahman bin Auf. Ya, bisa membaca surat Waqiah bersama-sama, membacanya ba'da maghrib, harinya terserah, mau semua hari baik. Insya Allah hari itu menjadi hari yang penuh berkah dengan zaman baca surat Waqiah. Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiah, lam yusibhu faqrun, tidak akan dikenai oleh penyakit kefakiran. Fakir itu kalau sudah melanda seseorang, naudzubillahi min dzalik. Dan orang yang membaca surat Al-Waqiah insya Allah diselamatkan Allah dari kefakiran. Sampai ada Nabi mengatakan kadal faqru ayyakun kufran, hampir-hampir kefakiran itu menjadikan seseorang menjadi apa? Kufur. Ya orang fakir kita nggak bisa maitu, istilahnya dalam pikiran kita secara akhliyah. Orang yang butuh ini nggak bisa, butuh ini nggak bisa, mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa, orang yang fakir. Tingkat penghasilannya dengan kebutuhannya ini jauh lebih tinggi apa? Kebutuhan itu orang yang fakir. Anda bisa bayangkan mau berobat gak ada duit, mau ini nggak bisa, mau ini nggak bisa, Anda bayangkan kayak apa? Itu mendekati kekufuran. Karena itu kita membaca surat Al-Waqiah mudah-mudahan diselamatkan Allah dari kefakiran itu dan otomatis selamat dari kekufuran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tidak panjang, bacaannya nggak panjang, cuman ada baca ayat beberapa
surat berapa ayat itu kemudian doa. Berapa ayat doa itu yang kita ada surat Waqiah seperti itu. Nanti sampean baca, insya Allah berkah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya, nanti kira-kira saya serahkan siapa? Ada di WA saya apa istilahnya? Share poser. Share poser. Share yo kenal share-sharean apa-apa. Dikirim awan nggih. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah itu ada doanya begini. Allahumma. Dan ini saya ceritakan. Allah ya Allah, berikanlah aku rezeki yang mencari aku, bukan aku yang mencari rezeki. Wah, hebat toh. Lha iku nek dikabulno kaya apa kowe ngongkang-ngongkang tok ngene. Rezekimu teko. Tapi jangan pengen ngongkang-ngongkang rezeki datang. Ada orang berdoa salah. Ya Allah, saya pengen ngongkang-ngongkang rezeki teko. Kabul, dia jadi penjaga WC di terminal. Hanya ongkang-ongkang dok, rezekinya datang 2000 ya. Itu orang berdoa itu hati-hati, itu dok bisa salah. Ya Allah, saya minta semuanya nurut sama saya, dari tukang parkir sampai jenderal pun nurut, pinggir kanan nurut semua. Itu jadi berdoa itu hati-hati, minta rezeki yang berkah, manfaat yang kira-kira mendatangi kita tidak sibuk mencari apa rezeki. Nah, insya Allah digiring oleh Allah datang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sebab riwayatnya rizki itu mencari orangnya. Rizku fi talabi ahlihi dairun. Rizki mencari orangnya. Saya ini punyanya siapa? Itu dairun, mubeng. Ya. Oh, saya punyanya dengan siapa? Punya Ridwan. Oh, saya punyanya apa ini? Saya punya apa ini? Itu rizkinya yang golei kayak tukang pos. Sementara orang yang kebagian rizki ini, rizki mencari Ridwan, Ridwannya bingung mencari rizki. Lah bingung mubengi ketemu kapan? Nggih, enggak ketemu padha mubengi. Lah karena itu salah satu harus berhenti. Dalam arti gimana? Kerja yang dimudahkan oleh Allah apa? Kalian kalau dimudahkan untuk di luar negeri, dimudahkan untuk apa? Punya penghasilan kerja kadang orang melihat beratnya kayak sekian sehari berapa jam. Tapi sampai diberi kuat oleh Allah, diberi bisa menabung, bisa hasil kiriman untuk orang tua, bisa untuk hidup di sini, bisa untuk bersedekah, bisa. Alhamdulillah. Itu tandanya Anda dijadikan Allah untuk itu. Karena enggak semua, kalau semua dijadikan oleh Allah seperti para kiai, hanya di rumah rezeki kemudian apa? Datang. Ada pohon pun juga ada yang begitu. Ada pohon yang berdiri. Nanti ketika berbuah orang datang. Pohonnya enggak kemana-mana. Saya pernah lihat ada pohon asem berjalan di pasar. Enggak ada kan? Pohonnya berhenti tok, dia berbuah diparani oleh orang. Dia apa? Diunduh. Ya, diambil asemnya dijual oleh orang. Nah, orang juga begitu, ada yang di rumah aja dicari oleh rezeki ada. Tapi enggak semuanya seperti itu. Ada juga yang ditakdirkan oleh Allah sampai macan pun, harimau itu mau butuh rezeki, harimau keluar dari kandangnya. Oke, dan harus berlari dulu mengejar mangsa yang lari, berusaha kelas lari. Kadang gagal sampai mogah-mogah, kita lihat di film tuh gagal saat gagal menangnya. Mogah-mogah gitu. Tapi kalau sudah berhasil, itu dia mencari rezeki keluar dari kandangnya baru dapat. Kalau dia di kandangnya terus nggak dapat. Jadi memang Allah menjadikan bermodal-modal dan semuanya ada pahalanya. Alhamdulillah. Nah, setelah kita mendapat untuk apa? Di antaranya untuk menafkahi, memenuhi kebutuhan kita sendiri-sendiri, keluarga kita. Dan jangan ada yang tidak bersedekah betapapun kecilnya, karena kecil-kecil itu dikelompokkan jadi besar, sedikit dikumpulkan jadi banyak, bisa membeli masjid yang 8 miliar itu dari kecil. Sama dengan api itu dari kecil nggak ada, mungkin dipandang nggak ada manfaatnya, tapi kalau kemudian lama-kelamaan jadi besar bisa menghancurkan segalanya. Naudzubillahi. Oleh karena itu insya Allah sedikit akan bermanfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Nah, berkaitan dengan rezeki ini saya pernah dapat ijazah dari guru saya Habib Ahmad ya. Itu kalau sampean kepengen apa yang sampean punyai tabungan, insya Allah sebelum tabungan ini habis sudah datang rezeki lagi. Amin. Amin. Jadi udah bakal kentean babar belas. Itu saya diijazahi. Kalau makan sepiring nasi begitu itu, kalau mau tanduk, ngerti tanduk ya? Nah, mau nambah itu jangan setelah habis. Sepiring setelah habis baru nambah. Jangan. Masih ada sisanya baru apa? Nambah. Masih, tapi di piringmu masih ada apa? Masih ada sisanya nasi. Misalnya 2 sendok, 3 sendok, sampai nambah lagi. Nanti demikian seterusnya. Itu insya Allah doanya Allahumma tekno. Ya Allah muka-muka sak durung entek wis ana. Allahumma apa? Ya Allah muka-muka sak durung entek wis apa? Ning aja Allah entekno, entek malah. Sak durung entek wis ana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Insyaallah sebelum entek itu sudah ada lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Loh apa bisa begitu? Bisa. Allah Maha Kuasa. Alhamdulillah. Allah Maha apa? Kuasa. Wallahu Qadir. Allah Maha Kuasa. Jangankan kamu yang dari Indonesia jauh-jauh berjalan sekian jam di negerinya orang, orang yang apa? Binatang yang di balik batu itu dapat apa? Rezeki. Ada membuka batu kan uget-uget. Itu uget-uget bisa hidup kan dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dapat makanan. Itu jangankan orang yang berjuang berpisah dengan anak istri, berpisah dengan keluarga kayak sampean ini. Oh di balik batu itu diberi oleh Allah rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oleh karena itu jangan khawatir, Anda pasti dapat rezeki. Hanya masalahnya setelah dapat ki mbok nggo apa. Ada yang setelah dapat dikumpulkan untuk anak istrinya, ada yang untuk keluarganya, untuk orang tuanya, untuk ibu bapaknya dan sebagainya, untuk dirinya sendiri ada. Ana sing wis entuk dienggo hura-hura, ana apa ora? Hah? Iki yo teko wonge. Teko ora wonge? Ora teko insyaallah. Begitu untuk langsung dienggo hura-hura. Loh, untuk senang-senang, kalau senang-senang yang halal monggo, begitu dikumpulkan, wah saya mau ziarah ke Uzbekistan, sini banyak saudara Uzbekistan, saya pengen ziarah. Di Uzbekistan berziarah banyak makamnya para wali-wali Allah. Di antaranya yang tarekatnya banyak tersebar di Indonesia, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Itu makamnya di mana? Uzbekistan. Saya pengen berziarah ke sana. Monggo. Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, gurunya Syekh Muhammad Baba Syamashi, Sayyid Amir Kulal, Syekh Ali Ar-Rumaiti, terus apa Syekh Arif Qori, Anjir Al-Faghnawi, Abdul Khaliq Al-Ghudwaini. Itu 7 pendekar tarekat, jenderalnya tarekat Naqsyabandiyah. Makamnya di mana? Jadi kalau niat ziarah wali pitu, yang kono terkenal wali apa? Kalau di kita wali songo, akeh-akeh loro itu menang loro. Kalau di Uzbekistan wali apa? Pitu. Ada dapat rezeki mau buat ziarah, monggo. Tapi kalau untuk rezeki begitu untuk terus dienggo. Nauzubillahi, jangan sampai nyentuh yang kayak begitu. Amin Allahumma. Nah, dapat rezeki untuk sing ora-ora, untuk lotre, apa mau bengi bareng ngimpi. Aku kita kok bareng ngimpi iki. Kucing nabrak ember. Kucing itu sikile 4. Ember ditabrak berarti 0, 4-0. Dengan saya ada yang begitu enggak? Tenang ta ono? Kayak aku rada mampu iki. Ya, malah ono. Lah tak kei ben ana. Ya. Dapat rezeki untuk hal-hal yang manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sehingga perjuanganmu semakin istimewa. Alhamdulillah. Saya teringat ketika saya baru pulang pertama saya ke negeri ini, ke Korea. Lalu berapa tahun yang 2 tahun atau berapa? Saya pulang ada anak pati, saya lupa siapa namanya. Itu anak pati itu ngundang saya untuk peresmian musola yang dia bangun selama dia di Korea ini. Sebagian gajinya dibangun untuk bangun apa? Musola di desanya. Masya Allah. Itu peresmian musola itu yang hadir ribuan warga setempat itu hadir. Subhanallah. Saya bilang ini kerja yang manfaatnya begini, awake oleh, keluarganya oleh,
untuk agama perjuangan juga oleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang demikian ini kalian juga bisa demikian, amin Allahumma. Lah kalau sampean kepengen sedekah seperti itu, dawuhnya Al-Quran bagaimana, perintahnya Al-Quran, kalau mau bersedekah jangan yang jauh-jauh. Sampean punya uang puluhan juta misalnya, amin ya, kowe pengen sedekah, sampean dari mana? Palembang, Allah Mahdino. Di Palembang kalau berdoa kunut Allah Mahdino, tidak apa-apa. Allah Mahdino, Robbano Atino. Terus orang Palembang tahu lingkungan kampungmu ini sangat membutuhkan, sedekahmu kamu taruh ke Jakarta, keliru. Tidak pas, bukan keliru, tapi tidak pas. Pasnya gimana? Yang dekatmu itu yang membutuhkan itu yang kau kasih itu. Jadi yang dekatmu siapa? Oh, saya dari kampung ini di Palembang. Ilir apa Ulu? Ilir. Nah, kamu sudah tahu kampungmu. Oh, di Ilir nih kok madrasah, kok ngajinya kok di kapal, karena ombak ini. Misalnya itu, ya. Kalau begitu saya kasih ya Bang, saudara saya ini saya ikut membantu beli tanah atau apa, biar anak itu belajarnya mantap, tidak goyang-goyang karena kayak di kapal. Di sana dulu didahulukan, bukan di Jakarta. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang yang lebih dekat itu lebih utama kalau kau mau berbuat kebaikan. Kau sebagai seorang pengusaha misalnya di mana? Dengan saya pun nganjuk, enak nganjuk, mangan be ngunjuk terus. Oh, ngajuk mangan be ngunjuk enak, sehat itu ya. Kalau di Bontang itu bon dan utang. Nah, misalnya di Nganjuk, sampai punya usaha di Nganjuk, pabrik ini, pabrik apa seleb dan sebagainya. Sedekahmu yang untuk orang Nganjuk di dekatnya pabrikmu itu jangan kau taruh di Jakarta, yang orang yang nggak kenal apa-apa. Kenapa? Karena yang terganggu mesinmu untuk usaha itu orang Jakarta apa orang Nganjuk? Orang Nganjuk. Wong Jakarta ngerti ini entuk sampai untuk bagian. Sampai naudzubillah misalnya diparingi sakit, yang sibuk orang Nganjuk apa orang Jakarta? Nganjuk, ya, yang dekat-dekat. Gimana bang? Begitu sampai sakit, masuk rumah sakit, sing pilih, sing ngenteni, sing ribet bawa ambulan dan sebagainya, orang setempat, bukan orang apa? Jakarta. Gimana bang? Adapun sedekah sampean bagi boleh, saya mau sedekah 50 juta. Sing selawe tak nggawa Nganjuk, sing selawe tak dum Jakarta, Semarang, Surabaya boleh. Tapi jangan semua untuk apa? Yang jauh-jauh, yang lebih dekat jauh lebih memerlukan, dan itu lebih utama untuk kau dahulukan dalam berbuat kebaikan. Alhamdulillah. Makanya dalam pengertian ini yang senang berziarah, ada yang senang berziarah enggak? Ke makamnya para wali. Ya. Yang senang berziarah itu juga demikian prinsipnya. Wali itu akan memberikan keberkahannya, memberikan doanya yang mustajab kepada orang-orang yang dekat dengan beliau dulu. Yang dekat itu apa? Yang dekat fisik. Iki makamnya wali, terus di sini rumahnya, belum tentu. Kadang-kadang sampean misalnya dari Jerman, dari mana? Korea di sini, sampean berziarah ke makam Sunan Kalijogo. Jauh tapi menjadi dekat buat sampean. Itu jauh tapi dekat di hati. Itu mungkin bisa dikatakan sampai bisa dapat lebih dulu ketimbang orang Semarang, ketimbang orang Demak, ketimbang orang mana-mana yang sama-sama datang berziarah. Kenapa? Karena kedekatan di hati itu lain nilainya dengan kedekatan fisik. Nah, oleh karena itu yang dekat ini akan mendapatkan lebih dahulu Pak ganjaran dari apa? Sedekahnya, kebaikannya orang-orang yang menebarkan kebaikan. Alhamdulillah, termasuk sampean kalau mau bersedekah pilih yang paling dekat. Saya punya uang sekian puluh juta, mau saya sedekahkan, saya mau bangun musala. Kalau begitu di desa saya. Mana desamu masing-masing yang kau lebih tahu, oh ini desa saya ini sangat membutuhkan, di sini sangat ini dan sebagainya. Madrasah, masjid taklim, pondok dan sebagainya, musala dan sebagainya, yang paling dekat dengan kamu, bukan yang paling jauh. Karena kalau ada apa-apa yang lebih susah itu yang paling dekat. Gimana bang ya? Nah, insya Allah. Tapi kalau kau sudah mesinmu di sini bunyi gerong-gerong 24 jam, mobil bongkar muat barang 24 jam ribi-ribi, yang keganggu itu masyarakat di sekitarmu. Ini sudah kamu mbok tokok nang di Jakarta, kira-kira secara manusiawi, tetanggamu yang dekat nih gregel apa ora? Kayak piye toh, sing susah kene sing entuk kono. Nah, gitu ya. Lah yang begitu itu dijaga oleh Al-Qur'an, dijaga oleh agama, jangan sampai apa?
muncul perasaan yang kayak begitu, sehingga kau harus lebih dahulukan yang terdekat kalau kau mau bersedekah. Alhamdulillah. Jangankan begitu, jelas orang yang membutuhkan, orang membagi warisan. Saya misalnya membagi warisan orang tua saya. Ketika saya bagi ini, ya hukum waris kan ada hukum yang khusus ya. Saya tanya kepada, maaf misalnya sampai tanya kepada kiai, ini baginya warisan gimana kiai? Oh ini dapat, ini enggak dapat. Orang yang enggak dapat itu kerabatmu, itu ada di sekitar di majelis itu. Melu ngrungokke. Ketika pewarisan ini didum, kiai menentukan ini berdasarkan hukum ini dapat, ini tidak dapat, dan dia hadir di situ. Iku kon ngei kok, walaupun sekitar apa? Bos ibaratnya begitu, warisan yang dibagi 100 juta, itu orang itu kasih hanya 100.000, 200.000 untuk berbunga. Pelipur larang itu tak katik enggak, bunga hati itu kon ngei, walaupun sampai dapatnya 3 jutaan, 5 jutaan, 10 jutaan, 100 jutaan, ini kira-kira 200.000 nya untuk kon rokok istilahnya, untuk kon rokok ya. Jadi biar ngebul ngerokok dia kan seneng enggak? Iya dekat mendengar kok orang udah murah untuk duit, kan untuk wah jeglek jadinya. Nah kita menghindari jangan sampai jeglek. Alhamdulillah itu Islam menjaga sampai seperti itu. Ini aturan Allah Subhanahu. Tidak ada kewajiban, enggak kau kasih ya enggak apa-apa. Tapi sebaiknya kau apa? Kasih untuk menghindari apa? Perasaan yang enggak enak dalam hatinya. Insya Allah berkah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Nah para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini tadi. Intinya Abdurrahman bin Auf ini banyak bersedekah membantu perjuangan Rasul urusan agama. Oleh karena itu Allah tidak ridho kalau dia mau jadi miskin. Sebenarnya Allah maha bisa untuk menjadikan dia miskin. Kau jaluk miskin, kamu minta jadi miskin, saya jadikan, kabulkan oleh Allah. Isa maha bisa. Kita bagi. Tapi Allah tidak ridho. Kenapa? Karena kau saya jadikan kaya, kembalinya juga untuk perjuangan agama. Alhamdulillah. Nah kalau kalian juga demikian, sedekahmu tidak ada hilangnya. Apa yang kau keluarkan tidak ada hilangnya, justru besar manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak dilihat dari besar kecilnya. Aku cuma sedekah segini itu apa manfaat? Oh jangan kita yang memandang manfaatnya apa, jangan kita. Karena Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bersedekah hanya dengan sebutir kurma, ibaratnya segini toh. Dan saya jujur, buat kita ini ya, ceril ternyata segini ini bermanfaat untuk orang yang nggak punya. Kan bayangan kita kan enggak apa? Semen itu apa manfaatnya? Nggih. Tapi bagi orang yang sangat membutuhkan, segini besar maknanya. Nggih. Satu hari Siti Aisyah lagi apa? Lagi makan-makan begitu, datang pengemis. Nah, pengemis dulu itu kalau datang kemudian disuruh pergi gampang. Maaf ya Pak, nggak ada uang kecil. Sekarang nggak bisa dijawab sampai. Yang besar dia ada susuknya saya. Terus, maaf ya Pak, lainnya aja. Sana si sampun beli kita sing dereng. Pokoknya selalu ada jawaban. Mau pernah mau minta-minta itu bawa gitar. Rasa cinta, anaknya keluar. Maaf Bapak nggak ada. Pasti ada. Sudah dibilang nggak ada kok pasti apa? Ada yang begitu. Dulu di begitu kan itu sudah terasa. Terus Siti Aisyah nggak enak artinya gimana? Saya itu tidak punya apa-apa. Hanya ada beberapa butir kurma di depan ini. Setelah yang dibutuhkan oleh Siti Aisyah dimakan, ini tinggal sebutir. Ya. Ini saya kasih. Itu ada mungkin ada sahabat di situ yang batin. Lah, niat sedekah kok apa? Cuman kurma siji, manfaatnya apa? Nggih. Niat sedekah kok hanya kurma satu, manfaatnya apa? Akhirnya Nabi bersabda, ittaqin nar walau bisyikit tamar. Takutlah kau dengan panasnya api neraka walaupun kau menghindarinya hanya dengan bersedekah sebutir apa? Tampaknya nggak ada apa-apa, nggak bermanfaat apa-apa, tapi bagi orang yang membutuhkan akan sangat besar manfaatnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita juga bisa demikian dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
juga kemarin saya sampaikan bahwa sedekahmu nggak akan hilang di sisi Allah dan akan membentuk benteng. Kau bersedekah dari sisi gajimu ini, kau bersedekah setiap kau terima gaji kau sedekah. Jika untuk membantu orang yang membutuhkan, juga sebagian ada yang membantu perjuangan, ya masjid, ya pondok pesantren, ya apa macam-macam, silakan. Kemudian apa? Ada yang mengatakan pager mangkok iku luwih kuat ketimbang pager tembok. Pager mangkok itu mangkokmu yang keluar dengan isinya apa? Anggur, isinya nasi, isinya lawuh. Kau berikan orang yang nggak bisa makan. Mari bu, mari pak, mari anak yatim. Ini pager mangkok itu akan membentuk apa? Pager. Yang pager ini melindungi dirimu. Iki wong kuno iku pintere kaya ngono. Nggih. Nah itu diterjemah dari apa? Diterjemah dari hadis yang mengatakan as-sadaqah tudfa'ul bala. As-sadaqah itu menolak bala wa tazidul barakah, dan menambah keberkahan. Diterjemahkan dengan bahasa setempat pager mangkok lebih kuat ketimbang pager apa? Bala yang ditolak oleh apa? Pager mangkok yang kau bangun itu tadi, kau berikan makananmu kepada fakir miskin dalam mangkok itu membentuk pager, dan kekuatan pager ini melindungi dirimu, melindungi usahamu, melindungi keluargamu jauh lebih kuat ketimbang pager apa? Tembok. Tembok itu mbok bangun apike kaya apa gempa bumi bisa ngebrui kowe malah. Nggih. Tapi kalau pager mangkok justru akan lebih melindungi kau. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tetapi wis ngerti kaya ngene, anehnya ya isih akeh sing temboke dibangun api-apian mangkoke ora metu. Ana apa nak? Ana apa nak? Ora ana kabeh ngene. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Ya jangan tidak keluar babar belas ana sing metu. Ngene apa nggih? Mengeluarkan sedekah itu dikatakan wala tanganmu jangan terlalu buka, juga jangan terlalu kenceng. Jangan terlalu apa? Buka. Ono wong terus iki kula gak ada utang 100 juta kula lunasnya itu terlalu buka. Nggih. Karena kita juga punya lingkungan keluarga, anak-anak, punya diri kita sendiri. Gini Bang, yang kita berkewajiban ya. Mbok buka saiki losnya, lebih baik kowe kedepannya 1-2 hari kamu membutuhkan, kalau tidak punya apa-apa sebagai manusia juga gak enak. Gini Bang. Tapi juga jangan terlalu apa? Kencang. Wah, aku sedekah hasil kerjaku kesel-kesel sebulan saya mau bersedekah kok maneman yo. Bagaimanapun sak yuta tak sedekahno 10.000 iki mesti kacek karek 900.000 990 rupiah. Ngene Bang nggih. Kacek. Nek kepengin bondong ora kalong ya gampang. Mangan kacang hijau mentah ising kumbah meneh. Nggih. Ising kumbah meneh, pangan meneh, kumbah meneh, pangan meneh. Wis tahun kamu enggak apa? Tidak beli apa-apa. Hanya dari kacang hijau mentah itu berputar terus ngeten. Oke. Tapi kalau orang mau bersedekah, ya mesti kalong tapi tidak hilang. Alhamdulillah. Nabi bersabda, "Mana qasamalun bi sadaqatin." Hartamu tidak akan berkurang dengan kau bersedekah. Alhamdulillah. Logikanya nggih, kadang-kadang apa yang disampaikan oleh Nabi ini nggak bisa dicerna semata-mata menurut apa? Logika. Nanti setelah penjelasan baru. Hartamu tidak akan kalong dengan kamu bersedekah. Loh kok bisa nggak bakal apa? Kacek, kalong. Betul, kalau saya bersedekah tuh harta itu mesti keluar, mesti berkurang. Jadi Nabi kok bersabda demikian? Iya. Kenapa? Bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad. Bahkan akan bertambah, bahkan akan bertambah, bahkan akan bertambah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Harta yang kau sedekahkan itu tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Dan Nabi mengatakan 3 kali. Bahkan akan bertambah, bahkan akan bertambah. Kalau sudah 3 kali itu yakin kita. Sekali aja yakin kok. Gimana Bang? Apalagi sampai 3 kali. Hakul yakin. Insya Allah pasti akan bertambah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena orang yang bersedekah 1 kali, Allah mau menambahnya minimal adalah 10 kali. Minimal 10 kali lipat. Minimal. Oke. Minimal itu 10 kali lipat. Maksimal tidak terbatas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang bilang, aku arep poso saben dino. Bisa kalau kau mau. Gimana? Setiap bulan puasa sunnah 3 hari. 3 hari kali 10 sama dengan 30 hari. 30 hari sama dengan 1 bulan. Kalau itu kau kerjakan setiap hari sama dengan kau setiap hari berpuasa. Gini Bang nggih? Gini Bang nggih? Nah, karena itu yakin kita apa yang disabdakan oleh Nabi ini memang pasti yang benarnya.
Seperti satu saat Nabi pernah bersabda, hati-hati kau jangan mengganggu saudaramu yang sudah meninggal, orang tuamu, ibumu, saudaramu, mbakyumu, kakakmu, kenalamu yang sudah meninggal jangan kau ganggu. Para sahabat heran, ya Rasulullah, bukankah biasanya yang mengganggu itu bukan yang hidup ganggu yang mati, tapi yang mati ganggu yang apa? Jadi mati. Ya. Kok ini jenengan kok dawuh, jenengan kok mengatakan jangan kau ganggu saudaramu yang sudah meninggal, berarti yang hidup ini bisa mengganggu yang mati. Jawabnya Kanjeng Nabi, bisa. Yang hidup mengganggu yang mati orang tuamu, ibumu. Kenapa? Dengan kau melakukan perbuatan yang enggak benar. Kamu berlaku yang tidak benar, nanti setiap saat ibumu itu menerima laporan. Ini loh, anakmu berbuat yang enggak benar. Orang tua menerima laporan, anaknya berbuat enggak benar, nangis. Oke. Sama dengan keadaan kita ini sekarang. Kau di sini, orang tuamu di desa, di Jawa, di desa itu dapat kabar misalnya pripun anak kula ten mriku, wah anakmu nang kono ora genah anu ora nah kerja itu tangi jam 09.00 esuk tapi mangkat kerja supaya Senin dimajikan dipecat anu dan sebagainya. Nangis enggak kira-kira ibu? Nangis enggak? Nah itu sama dengan itu. Tapi kalau satu saat laporannya itu benar, begitu sampai pripun anakku, wah anakmu masya Allah aktif nang masjid genah, sering ikut pengajian, kerjanya sregep, koncone akeh, dulure akeh, bocah enten grapiak semangat, masya Allah. Orang tuamu ikut seneng enggak? Nah, itu kira-kira yang dikubur itu juga demikian. Maka jangan kau ganggu orang tuamu dengan kabar-kabar yang enggak baik dari perbuatan enggak baik yang kau kerjakan. Alhamdulillah. Kayak kau begini malam ini pengajian ini dicatat oleh malaikat. Nanti dilaporkan kepada bapak ibu yang sudah meninggal. Dilaporkan kepada kiai-kiaimu, guru-gurumu yang sudah meninggal itu menerima laporan. Pak Yai, niki muridnya jenengan hari ini jam sekian ada pengajian dia ikut, masya Allah pun subuhannya mau semongko tetap teko. Semongko ini istimewa kok. Semongko ini insya Allah oleh rezeki sing ora disongko-songko. Ini ojo sampean ojo mangan anggur lho, ojo. Sing oleh mangan anggur kiai-kiai sampean ojo. Anggur marake nganggur yo. Padang ben padang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu alhamdulillah kita berada di masjid ini, aktivitas di masjid ini, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Dalam satu hadis Nabi bersabda, kalau kau melihat seorang laki-laki, anak seorang laki-laki ya, ya'tadu ini di bahasa Indonesia mengkulinakan. Apa kan? Nah, mengkulinakan di masjid, sholat di masjid, rapat-rapat merembuk hal-hal yang manfaat di masjid, wiridan bersama-sama di masjid, mengkulinakan berada di apa? Dan hatinya gumantung kali masjid. Allah mau masjid berarti gue Jumatan, berarti wong akeh mau masjid, kira-kira mesti kebersihannya agak terganggu. Saya sholat asar sebelum asar sudah berada di sini untuk bersih-bersih ben gue sholat asar masjidnya apa? Bersih. Orang yang hatinya bergantung kepada masjid, terkulina dengan masjid ini, saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Karena orang iman orang bakal doyan apa? Masjid. Gitu bang? Mek kotor yo karepmu, sesek yo karepmu. Nggih. Nah kita orang yang beriman ini yang mengkulinakan diri, hatinya tergantung kepada apa? Masjid. Maka Nabi bersabda, kau lihat seperti itu, saksikanlah itu adalah orang yang beriman. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Orang yang hatinya tergantung kepada masjid itu pikirannya kebersihan masjid. Ini wah kotor ini udah gue sholat anu. Mau nyopot kolor itu. Nggih, kan biasanya sholat anu sing perasaan kolornya ini apa? Ndak najis apa? Wah, tak copot tak. Mau nyopot mendokok ini masih mikir. Nek wong sing ora mikir, berarti copot kelempek kok posokan. Bluk. Terhubung semut. Nggih. Tapi kalau orang yang berpikir jangan di situ nggak pantas, di situ ini masjid ini rumah Allah. Kau jaga kehormatan rumah Allah dengan hiasan akhlak yang bagus, kebersihan yang bagus, itu merupakan tandanya orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Nah ini maka masjid ini mudah-mudahan menjadi masjid yang penuh berkah, penuh manfaat, dan akan tadi saya dengar jamaahnya kok dari berbagai negara. Alhamdulillah. Oh ini istimewa, bisa kayak Masjidil Haram ini. Ya, bisa kayak Masjidil Haram atau
wong dari berbagai negara, alhamdulillah. Uzbekistan ada, terus mana lagi? Kazakhstan, terus Bangladesh, Masya Allah. Malaysia ada, alhamdulillah. Saudara-saudara kita yang seiman berdatangan berduyun-duyun ke masjid ini, tambah berkah, tambah manfaat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Dulu Ka'bah juga demikian, asing sekali, tapi kemudian ketika Nabi dengan dakwahnya muncul, sekarang setiap orang kepengen datang ke Ka'bah. Biayanya berapapun orang peduli, yang penting pokoknya bisa ziarah di Ka'bah, bisa tawaf. Sebab tawaf itu apa? Tawaf itu satu ibadah yang nggak bisa dikerjakan di tempat lain. Makanya ada orang nazar, aku mau urusanku berhasil, saya akan beribadah yang tidak ada yang ngembari sak dunya. Ketika urusannya berhasil, bingung. Aku harus popo yang kira-kira nggak ada yang ngembari sak dunia apa? Kalau saya bersedekah, mesti di dunia juga ada orang negara lain, ada orang apa? Sedekah. Kalau saya wiridan, jadi daerah lain mesti ada orang yang apa? Wiridan. Kalau saya sholat, bingung. Ketika bingung, datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, tanya, ya Syekh Abdul Qadir, saya punya nadar begini, dan ketika ini urusan saya selesai akan saya penuhi nadar saya, karena nadar itu nggak boleh utangin, ya gimana? Makanya kalau nadar jangan yang sulit-sulit. Nadar mau khataman Quran, nadar mau apa, baca selawat 1000 kali, nadar mau, itu boleh. Tapi aku harap nek urusanku berhasil, aku harap melaku mundur Semarang sampai Jakarta, wah kan Cirebon ini, nggak boleh yang susah-susah. Yang kira-kira kita kalau berhasil mampu untuk menjalankan, itu nadar. Nah, orang ini begitu karena Syekh Abdul Qadir bisa, alhamdulillah bisa saya. Tolong tunjukkan, akan segera saya jalankan ya Syekh. Saya penuhi nadar saya, begitu dikasih tahu, kau datang ke Mekah, Ka'bah yang penuh orang bertawaf itu kau stop semuanya, kau tawaf sendiri. Sak dunia orang harus ngembari. Aduh, tapi angel saya. Ya angel, di stop semuanya orang yang tawaf itu, kau tawaf sendiri, sak dunia orang harus yang madani, mesti hanya kowe tok sak dunia sing tawaf. Akhirnya enggak bisa dipenuhi, kata Syekh Abdul Qadir. Makanya kalau kau nadar jangan yang susah yang susah-susah, yang kira-kira kalau kau bisa urusanmu berhasil, kau bisa jalankan, insya Allah hutangmu selesai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil sekalian dimuliakan Allah, orang itu nanti nadar kepengen ibadah sendirian di dunia rano sing madani, ya tawafin. Kalau kau bisa tawaf sendiri sak dunia rano sing madani, ya mung kowe tok. Masalahnya bisa apa enggak? Kowe nyetop wong tawaf iki sapa ora? Sampeyan mandeg sik ya arep tawaf wae keplak wong akeh. Mudah-mudahan bisa tawaf semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Insyaallah tawaf kita dikabulkan oleh Allah dan kita bisa berziarah ke Mekah dan Madinah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Insyaallah nek wakiai mau diwirid Allah ngijabahi, insyaallah hal yang tidak susah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, khususnya jamaah Masjid Abdurrahman bin Auf, mudah-mudahan menjadi inspirasi bahwa masjid ini yang dikunjungi oleh jamaah umat mukmin, umat muslim dari berbagai penjuru dunia, dari Bangladesh, dari Uzbekistan, Kazakhstan, Malaysia. Insya Allah saudara-saudara kita seiman semua menjadi ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudara kita, intinya sampean harus menjadi orang Islam Indonesia. Artinya orang Islam Indonesia apa? Kita terkenal di Indonesia ini dengan akhlaknya. Kalau sampean nanti berumroh atau berhaji, kok ono ngelewati wong sholat kok cuman begini tok, itu insya Allah mungkin dari luar Indonesia. Tapi kalau ada orang sholat lewatnya kok gini, insya Allah sekolah Jawa insya Allah. Kenapa? Karena tatanan akhlak itu dibangun dengan baik oleh para kiai, para ulama sejak di madrasah, sejak di dalam rumah tangga, sampai munculnya menjadi anak-anak yang insya Allah Siti Akai nganggo akhlak sing apik. Alhamdulillah. Makanya ketika ada jamaah-jamaah dari negara lain yang sesama imannya sama dengan kita, seiman dan seagama, ayo kita rangkul, kita ajak semuanya untuk berlomba-lomba mengerjakan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada ucapan-ucapan yang gak enak yang menyentil perasaan. Misalnya
wong sing ora tau salat kene Jumatan kok ketok nang kene. Monggo mari kita sama-sama salat Jumat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disambut dengan meriah sehingga orang itu senang. Aja sampai ana sing ngene. Waduh, pantes mendung. Ora ana wong tau rene iki rene. Itu orang begitu jeglek hatinya. Kalau jeglek begitu, Anda ikut menjeglekkan sehingga dia malas beribadah, dosamu kau ikut menanggung. Naudzubillahi. Tapi kalau orang bersemangat karena ucapanmu, karena perbuatanmu untuk beribadah, kau juga ikut mendapatkan pahalanya. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Dan supaya masjid menjadi semakin berkah, semakin manfaat, semakin banyak jamaahnya, ayo jamaahnya kalau dibangun hubungan antar jamaah ini yang baik. Nek ono sing loro sampean tindiki. Nggih, ada yang sakit pilih. Mbuh, loro ngeluh, loro bingung, sampean tindik. Sampean kok enggak kelihatan kerja. Ini Nabi juga begitu. Nabi itu kalau selesai sholat jamaah ditanyakan satu-satu. Ini kok enggak kelihatan? Anu ya Rasulullah sakit, tindiki. Nggih. Akhirnya menjadi semakin apa? Erat hubungan jamaah. Pirikane yo ngendikane nggih enak, aja wis pilih perbuatan baik, ngendikane ora apik. Mengko ora teko jamaah napa? 3 hari kamu gak kelihatan, anu kok aku jarene dokter kena penyakit kanker. Wah, bahaya. Aku ndek kanca iki lara kok sampean 5 seminggu mati kok. Sampai pirang dino? Aku 5 kurang loro. Pilihnya sudah baik, omongannya yang baik. Insya Allah dengan kirik perbuatan baik, omongan yang baik, hubungan keakraban jamaah ini menjadi semakin apa? Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sudah jam 9 gitu, terus tak wis kesel. Oke. Saya juga selak kepengen semongko ya. Alhamdulillah. Tapi saya tidak berani makan anggur, aku jeneng anggur. Anggur buah lah apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah kurang lebihnya mohon maaf yang banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan bersama tausiah yang telah disampaikan oleh beliau Habib Umar Al-Mutahhar. Masya Allah, begitu banyak ya yang telah disampaikan dan sepertinya sangat perlu kita perlukan, apalagi telah beliau ceritakan juga tentang beliau Sayyidina sahabat
Abdurrahman bin Auf